Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah buku tematik kelas 6, tema 3, subtema yang kedua, pembelajaran yang kelima. Oke. Tahukah kamu, penemu komputer, apa manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Ya. Charles Babbage adalah mengubah dunia dengan komputernya. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dan dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan pada tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Gagasan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery on the Computational of Astronomical and Mathematical Tables. Catatan yang ia buat pada tanggal 14 Juli 1822 berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Ya, oke. Nggak ada yang kepotong kan? Oke, nggak ada. Ini halaman 98. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan oleh Charles Babbage? Ya, Charles Babbage adalah orang yang pertama ya, membuat perhitungan ya secara mekanik. Ya, jadi adalah kalkulator pertama. Orang yang menciptakan kalkulator otomatis pertama gitu aja ya. Mesin penghitung yang ia temukan adalah kalkulator pertama. Ya, orang yang menemukan kalkulator otomatis pertama. Menemukan apa yang telah dilakukan oleh Charles Babbage, menemukan kalkulator otomatis ya yang pertama. Ya, menemukan kalkulator otomatis yang pertama. Apa dampak penemuannya bagi dunia? Ya, dampaknya adalah memudahkan kita, memudahkan semua orang untuk menghitung tanpa menggunakan tabel. Ya, nah, menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Ya, dampaknya adalah membuat semua orang bisa melakukan perhitungan secara otomatis ya, tanpa menggunakan tabel ya, secara otomatis ya, dan menekan kemungkinan terjadinya melalui sistem mekanik ya, melalui sistem mekanik ya, sehingga menekan kesalahan perhitungan. Kesalahan perhitungan. Apakah kamu merasakan manfaat komputer saat ini? Manfaat apa yang kamu rasakan? Ya jelas. Mempermudah dalam membuat laporan. Kalau saat ini ya bisa untuk hiburan,
hiburan, juga sebagai media komunikasi. Media komunikasi dan sosial media, ya, media komunikasi dan sosial media juga. Oke. Media komunikasi ini sudah mewakili, jadi ini aja cukup media komunikasi. Jadi ini namanya, kita menyebutnya itu teknologi multimedia. Jadi lebih dari satu hal yang kita dapatkan hanya dari satu media, yaitu komputer. Ya, bisa dapatkan gambar, bisa dapatkan tulisan, bisa dapatkan hiburan pada intinya, ya, pada akhirnya, ya, mempermudah dalam membuat laporan, mendapatkan hiburan juga sebagai media komunikasi. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung, compute artinya menghitung. Jadi komputer itu artinya penghitung. Ya, mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tahukah kamu bagaimana perkembangan komputer saat ini? 5.000 tahun sebelum Masehi, ya, hitung tradisional abacus ini orang mengenal dengan nama lain sempoa, itu ya, alat hitung abacus. Pada tahun 1821 komputer pertama ditemukan, ya, oleh Charles Babbage tadi, 1821. Ya, ini yang ya 1791 sampai 1871, ya. Ya, ditemukannya komputer ini 1821. Kemudian 1839 komputer listrik dibuat. Ini masih mekanik, ya, yang dibuat oleh Charles Babbage. Kemudian komputer listrik dibuat. Kemudian pada tahun 1971 elektronik mail atau email, surat elektronik pertama berhasil dikirim. Ya, pertama perjalanannya lambat. Begitu sudah sampai sini perjalanannya sangat cepat sekarang. Ya, dari satu penemuan ke penemuan yang lain. 1973 komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Ya, 1973, hanya berapa tahun, selang 2 tahun. Ya, selang 2 tahun lagi komputer dengan harga terjangkau di rumah home komputer. Ya, selang berapa tahun ini, 75 sampai 83. 8 tahun, ya. 8 tahun kemudian internet dengan jaringan global diciptakan. Ya. Kemudian tahun 1994 dimulainya menggunakan internet oleh masyarakat. 1994. Ya, pertama kali internet sudah dipakai. Ya, sekarang wah tambah, ya. Jadi software yang semakin canggih, ya. Berikutnya. Dan mikroprosesornya sebagai otak dari komputer juga semakin lama semakin canggih. Bagaimana perkembangan komputer? Jelaskan jawabanmu. Komputer berkembang secara bertahap. Dengan tempo yang semakin cepat. Tempo itu rentang waktu yang semakin cepat. Ya, dengan tempo yang semakin cepat. Mengapa komputer terus berkembang? Karena komputer akan melahirkan komputer baru. Ya, karena yang pertama penggunaannya sangat dibutuhkan, karena dampak penggunaannya sangat besar, gitu aja. Karena dampak penggunaannya sangat besar. Karena dampaknya besar, penelitian semakin dilakukan semakin dalam, ya, sehingga semakin banyak dilakukan penelitian, atau penelitian dilakukan semakin mendetail, sehingga
dilakukan penelitian terus-menerus gitu aja ya, penelitian secara terus-menerus. Ya. Karena dampaknya sangat besar semakin dikembangkan, ya. Sehingga kemudian ini dengan penelitian yang terus-menerus, sebuah komputer akan melahirkan komputer baru yang lebih canggih, ya. Terus-menerus dan dari generasi ke generasi semakin canggih secara terus-menerus dan berkembang menjadi semakin canggih gitu aja ya. Berkembang menjadi semakin canggih. Semakin canggih. Karena dampak penggunaannya sangat besar sehingga dilakukan penelitian secara terus-menerus dan berkembang menjadi semakin canggih. Karena suatu kecanggihan akan bisa meneliti lebih detail. Ya, generasi berikutnya lebih canggih lagi. Dengan lebih canggih lagi, lebih mendetail lagi, lebih canggih lagi dan seterusnya. Lebih mendetail dan lebih cepat. Ya. Apa dampak perkembangan komputer bagi manusia? Banyak pekerjaan ya yang bisa dilakukan secara otomatis, yang bisa dikerjakan secara otomatis dengan komputer. Apabila kalian lihat pabrik mobil, wah itu semua dilakukan oleh robot. Lah robot itu otaknya komputer. Sehingga ada 1000 mobil bentuknya sama persis karena yang melakukan robot. Robot didesain memang untuk melakukan pekerjaan spesifik yang sangat teliti, mendetail dan tidak ada capeknya. Ya. Jadi satu pabrik bisa ribuan mobil bisa dibuat dalam waktu yang singkat. Apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan? Ya, perkembangan teknologi akan lambat, ya, perkembangan industri akan lambat. Industri akan lambat. Ya. Kita tidak, perkembangan komunikasi juga lambat. Teknologi komunikasi juga lambat. Juga lambat. Tidak secepat sekarang. Untuk ngirim surat saja harus nulis dulu, nyari perangko, ditempel, terus besok paginya nyari bis surat, dimasukkan. Ya, siangnya mungkin ada petugas pos yang mengambil surat-surat, membaca satu persatu, mengirim pada alamat yang benar. Ya, itu dulu, dan itu terjadi di masa Pak Ali seusia kalian. Ya, sampai Pak Ali kuliah itu masih nulis surat ke orang tua. Uang kos habis, mau di wesel dulu, waktunya ada wesel. Itu masih terjadi. Sekarang tinggal SMS, Pak uang habis tolong transfer, gitu aja. Jadi sekarang uang habis, sekarang juga ditransfer. Ya. Apa dampak ditemukannya komputer di bidang pendidikan? Ya. Dampaknya adalah proses pendidikan semakin cepat. Pendidikan atau proses belajar mengajar semakin cepat dan variasi. Proses belajar mengajar semakin cepat. Ya. Kita semakin mudah menemukan berbagai informasi. Semakin mudah mendapatkan berbagai informasi.
Dulu Pak Ali ingin tahu rumus luas lingkaran, harus nunggu besok ke sekolah, harus nunggu istirahat untuk ke perpus, nyari bukunya di perpus. Sekarang kalian ingin nyari rumus luas lingkaran, tinggal ketik aja rumus luas lingkaran, kluk, jadi sudah dapat. Prosesnya yang dilakukan Pak Ali 2 hari atau 3 hari, kalian 2 sampai 3 detik sudah dapat tuh. Hari jadi detik itu loh. Luar biasa. Terus kemudian media ini semakin bisa belajar secara daring atau online. Belajar dengan intinya bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Dan di mana saja. Sambil santai-santai, sambil naik mobil, sambil naik kereta api, sambil belajar pakai video YouTube-nya Pak Ali, ya itu bisa, ya. Mau di kamar, mau di atas pohon bisa, ya. Apa dampak ditemukannya komputer di bidang iptek? Iptek itu apa sih? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan dan teknologi. Dampaknya adalah iptek semakin berkembang dengan pesat. Berkembang dengan pesat. Ya. Jadi penemuan di bidang komputer itu sudah nggak nunggu besok atau lusa. Setiap jam itu ada penemuan baru. Ada software-software baru, ada ide-ide baru, karena dipikirkan orang seluruh dunia dan pemikirannya itu terkoneksi atau terhubung dalam sebuah internet. Ya, jadi saat ini Pak Ali ingin ngomong sama orang yang ada di Amerika, di Perancis, di Belgia, dimanapun bisa, ya, secara online. Jadi jarak itu sangat semakin tidak berarti. Artinya kendala jarak itu bisa kita atasi untuk berkomunikasi. Charles Babbage melakukan penelitian untuk menemukan komputer. Ia melakukan percobaan terus-menerus. Sekarang dengan meniru sikap para penemu, lakukanlah percobaan untuk menemukan luas lingkaran dengan cara yang berbeda-beda. Ayo mencoba. Kamu telah bereksplorasi untuk menemukan luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang. Ternyata banyak cara untuk menemukan luasnya, ya. Bisa pendekatan segitiga. Ya, ini pendekatan segitiga. Nanti kita cari luasnya berapa. Pendekatan. Walaupun ini jadi tidak sesederhana ini segitiga. Ini pendekatan jajaran genjang. Jajaran genjang itu sebenarnya jadi persegi panjang nanti kalau semakin kecil, ya. Ini segitiga. Ini jajaran genjang. Ini bisa dengan trapesium. Ya. Di sini bisa persegi panjangnya dipisah. Macam-macam. Pilihlah satu cara berbeda untuk menemukan luas lingkaran. Lakukan eksplorasi dengan menggunakan kertas bekas. Tunjukkan rumus lingkaran hasil eksplorasimu, bandingkan hasil yang kamu peroleh dengan temanmu. Misalnya saya ambil satu saja, contoh dengan dengan segitiga misalnya. Di sini luas lingkarannya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi lingkaran ini nanti kita bagi menjadi 4, terus dibagi menjadi ini jadi 8, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu masing-masing ini kan 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dibagi lagi menjadi 2 masing-masing. Maka akan dibagi menjadi 16. Ya, terus kita susun seperti ini. Ya, kita susun seperti ini. Jadi di sini panjangnya 1, 2, 3, 4. Seperempat keliling lingkaran. Ya, di sini panjangnya kurang lebih seperempat keliling lingkaran. Terus tingginya di sini adalah berapa jari-jari ini? 1, 2, 3, 4 jari-jari. Ya, jadi
luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi, sama dengan setengah. Alasnya adalah 1/4 keliling lingkaran, 1/4 keliling lingkaran kali tingginya 1, 2, 3, 4, tingginya itu 4R. 4R. Jadi dikalikan 4R. Lalu 4 dan 4-nya bisa kita coret. Ya, ininya bisa kita coret antara 4-nya dengan 4-nya ini. Ya, kemudian jadi setengah keliling lingkaran dikali R. Kemudian setengah keliling lingkaran itu 2πr, 2πr. 2 dengan setengahnya dicoret. Ini 2πr ya, dikalikan R. Menjadi πr kuadrat. Loh, sama. Ya, jadi luas lingkaran kembali lagi menjadi πr kuadrat. Ya, jadi kesimpulannya akan saya tulis warna hitam. Ya, luas lingkaran ya sama dengan πr kuadrat. Sama, pendekatan apapun yang kita gunakan pada akhirnya menemukan rumus luas lingkaran. Ini salah satu alternatif jawabannya Pak Ali mengambil segitiga. Mungkin kalian bisa mengeksplorasi sendiri dengan pendekatan yang lain. Ya. Kamu sudah menyanyikan lagu Maryam Tomong. Ya. Sekarang kita akan memainkan lagu tersebut dengan menggunakan alat musik. Kamu dapat menggunakan alat musik do re mi fa sol la si do. Ya, alat musik yang dapat digunakan adalah pianika, angklung, kolintang atau alat musik lainnya. Kali adanya gitar di sini, kita nanti pakai gitar. Kita akan berlatih memainkan alat musik sesuai dengan interval nada. Awalnya kita akan berlatih memainkan sol mi sa si tangga nada berikut. Ya. Di sini Pak Ali akan memakai gitar. Ya, kita menggunakan nada do-nya adalah di C. Do, re, mi ya. Di sini dari do ke re ini jaraknya adalah 1 nada. Ya, di sini 1 nada, di sini setengah. 1/2, di sini jaraknya adalah 1, di sini 1, di sini 1, di sini nanti setengah. Ya, kita berlatih. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nada-nada berikut berjarak 1 nada. Coba bunyikan nada berikut dari do ke re. Do, re, do, re, do, re. Terus re ke mi, re, mi, re, mi. Ya, lagi do, re, mi. Ya, mi ke fa ini setengah. Sekarang fa ke sol. Fa sol, fa sol, fa sol, fa sol, ya, fa sol la, ya, sol la, sol la, sol la. Nah, ini setengah 1 semua. Do, re, mi, ya, fa sol, sol la. Ini 1 nada semuanya. Ya, 1 nada. Terus kemudian kita coba yang setengah nada, mi ke fa. Mi fa, si la, si, mi fa, do re mi fa sol la. Oh, si. Ini kok ti ya? Harusnya si ya. Do re mi fa sol la ti do. Ya nggak apa-apa deh. Di sini ti kita ngikut ti aja, ti do. Ya, la ini. Ti la. Ti do harusnya kalau setengah. Setengah ti do, ini bukan ti la. Mi fa sama ti do. Ti do, ti do, tidu ya. Kalau berjarak 2 nada, do mi, do mi, do mi, do mi ya. Terus do re mi fa sol la
Fala ya. Fala. La di sini. Do ke mi ini dua. Do ke mi. Do mi. Do mi. Ini fa. Fala. Fala. Bisa dari do ke mi. Do mi. Fala. Fala. Do mi. Do mi. Do mi. Fala. Fala. Dicoba-coba ya. Dari fa ke la. Do mi. Fala. Mi fa. Kalau mi fa setengah. Mi fa sama si do ya. Tido, tido, tido. Mi fa, tido. Harus dengan perasaan memang susah menjelaskannya ya. Oke. Nada-nada berikut berjarak 1,5 nada. Coba perhatikan membunyikan nada-nada berikut. Re sama fa. Re fa. Re fa, re fa, re fa, re fa. Mi sol. Mi sol, mi sol. Re fa, re fa, re fa. Mi sol, mi sol. La do. La do, la do, la do. Re fa, re fa, re fa. Mi sol, mi sol, mi sol. Re fa, re fa. Dilatih emang gitu ya. Oke. Berarti membunyikan nada-nada berikut do re, do mi ya. Ya, do re. Do re, do mi, do re, do mi, do fa, do sol, do la, do si, do do, do. Do si. Do si, do si, do si, do la, do la, do la. Ya. Kita sekali lagi ya. Do re dulu. Do re. Do re, do re, do re, do re, do re, do mi, do re, do re, do mi, do mi, do mi. Do fa, do fa, do fa, do sol, do sol, do sol, do sol, do la, do la, do la, do si, do si, do si. Berarti berkali-kali supaya tepat. Sambil ini kita harus sebagai referensi. Do si, do si, do si. Sekali lagi ya. Habis itu kita lanjutkan. Do re, do re, do re. Do re, do re, do mi, do mi, do mi, do mi, do fa, do fa, do fa, do fa, do sol, do sol, do sol, do sol, do la, do la, do la, do la, do si, do si, do si, do si, do do, do do. Sampai do do. Oke. Ya, melatih nada menggunakan alat musik sebagai referensi karena kita nggak tahu kita benar apa enggak kalau nggak ada referensinya. Itu dilatih berkali-kali. Bagaimana latihanmu hari-hari ini? Ya, menyenangkan. Apakah nada yang kamu mainkan sudah tepat? Kalau sesuai, kalau dengan alat, kalau sedang dengan alat ya tepat ya. Nggak tahu kalau nggak dengan alat ya. Ini kalian bisa merasakan. Jadi sebenarnya kalau nadanya tidak tepat itu kita terasa kok. Hati itu nggak enak gitu loh nadanya karena fals itu. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Kita mempelajari tentang sejarah ditemukannya komputer. Ditemukannya
komputer. Kemudian kita juga belajar nada ya, belajar tangga nada, Apa yang sudah kamu pahami? Ya, kalian yang bisa menjawab ini. Apa yang sulit kamu pahami? Ya, mungkin musik itu agak susah ya, susah mudah ya. Bisa dirasakan tapi dipahami itu kadang-kadang nggak paham-paham. Ya, tapi kita itu terasa itu lebih dulu kalau musik. Sampaikan kepada orang tuamu tentang penemuan komputer dan pengaruhnya bagi masyarakat. Mintalah pendapat orang tua tentang dampak penemuan tersebut bagi masyarakat di lingkunganmu. Kita akan ketemu lagi pada segmen berikutnya kelihatannya ya. Ini sudah cukup di segmen ke-6 setelah ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.